Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya lah kita diberikan kesempatan yang berbahagia ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, dan taufik darinya, hingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhirnya. Yang saya hormati Bapak Ustadz Zulkarnain LCMA, yang saya sayangi teman-teman sekalian. Teman-teman rahimakumullah, berdasarkan hadis Arba'in Nabawiyah yang ke-13 yang berbunyi An Abi Hamzah Anas bin Malikin radhiyallahu an khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi, yang artinya dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman rahimakumullah, kita sudah sholat, kita sudah haji, kita sudah umrah, kita sudah zakat, dan kita sudah melakukan ibadah-ibadah lainnya. Kita sudah dinyatakan beriman, tapi tidak sempurna keimanan kita sampai kita bisa mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Teman-teman rahimakumullah, amalan ini juga merupakan syarat masuk surga, sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa ingin dijauhkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, hendaknya ketika ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah, dan hendaknya ia berperilaku kepada orang lain sebagaimana ia senang diperlakukan oleh orang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 1844. Teman-teman rahimakumullah, sikapilah orang lain seperti kita menyikapi diri kita sendiri. Berbuat baiklah kepada orang lain seperti kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Ini syarat supaya kita bisa masuk surga. Jadi jangan bermimpi kita mencapai kesempurnaan iman kalau kita belum mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Dan hadis ke-13 ini semakna dengan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini ditafsirkan oleh riwayat Ahmad yang bunyinya, tidaklah seorang hamba mencapai hakikat kesempurnaan iman sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri berupa kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Jadi, sesuatu yang kita cintai itu berupa kebaikan yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Kebaikan duniawi contohnya, kalau kita suka lingkungan bersih, maka wujudkan itu kepada orang lain. Kalau kita suka rezeki kita lancar, senang, maka kita jangan bersedih melihat orang lain yang di hadapan kita rezekinya lancar. Bukankah kita suka kalau itu terjadi pada kita? Kenapa kita tidak suka kalau itu terjadi pada orang lain? Yang kedua, kebaikan ukhrawi. Apa kebaikan ukhrawi? Kebaikan ukhrawi itu suatu ibadah dan hidayah. Kita datang ke sebuah pengajian, itu sebuah kenikmatan. Karena kita dapat ilmu, kita dapat pengetahuan baru, kita dapat ketenangan hati, dan lain-lainnya. Maka kita tidak hanya perlu datang saja ke pengajian itu, kita juga perlu mengajak orang lain untuk sama-sama menikmati kenikmatan itu.
Jadi cintailah saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.